cabang utama dari ilmu hadis berhubungan dengan sanad. Misalnya ini diantaranya ya, diantara ilmu-ilmu yang berkaitan itu dengan ilmu hadis, berkaitan dengan cabang-cabang utama ilmu hadis. Ya, ini beberapa diantaranya. Ya, karena sebagaimana yang disampaikan tadi, ada ulama yang mengatakan ya, yang namanya ilmu hadis itu terbagi menjadi 100 bagian cabang dari ilmu hadis. Nah, yang kita bahas di sini adalah beberapa di antaranya yang berkaitan dengan ilmu hadis. Yang pertama itu adalah yang berhubungan itu dengan sanad. Ya, sanad yaitu adalah rantai periwayatan Rasulullah, sahabat, tabi'in, syi'arawi, kemudian dibukukan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, atau imam yang lainnya. Ini rangkaian sanad inilah yang dikatakan sebagai sanad. Orang yang menerima atau yang dan menyampaikan suatu hadis. Ya. Ini berhubungan dengan sanad. Misalnya di sini adalah ilmu rijal al-hadis. Ilmu rijal al-hadis itu adalah ilmu yang membahas tentang ihwal. Ihwal itu keadaan para perawi hadis itu sendiri. Dan sejarah kehidupan itu para perawi, tokoh hadis, orang yang meriwayatkan hadis, ulama hadis, ya, dari generasi sahabat, tabi'in, dan sesudahnya. Itu ilmu tentang rijal al-hadis. Kata kuncinya kita bisa lihat di sini kata rijal. Rijal itu kan orangnya. Ya, hadis. Nah, ini secara bahasa kita bisa memahami. Ini ilmu rijal hadis adalah ilmu yang membahas tentang tokoh dari hadis itu sendiri. Apa yang dibahas itu? Hal ihwalnya, sejarah kehidupannya, kehidupan para perawi, baik generasi sahabat, tabi'in, atau sesudahnya. Kemudian ada ilmu tabaqat arwah, yaitu ilmu yang membahas tentang kelompok atau tingkatan perawi hadis. Ya, ada tabaqah sahabat, tingkatan atau kelompok pada tingkatan sahabat, ada tabaqah at-tabi'in, kelompok atau tingkatan perawi itu pada tingkat at-tabi'in. Ini ada ilmu tersendiri, yaitu namanya ilmu tabaqah arwah, yaitu ilmu yang membahas tentang kelompok atau tingkatan dari perawi hadis. Kemudian ada ilmu tarikh arwah, yaitu ilmu yang mengkaji tentang biografi. Kita lihat saja secara bahasa di sini. Tarikh itu kan sejarah. Nah, ilmu tarikh arwah berarti ilmu yang mengkaji tentang sejarah atau biografi itu pada perawi hadis. Nah, tepat di sini secara bahasa. Secara bahasa ilmu tarikh arwawi, kalau kita lihat secara istilah di sini, ini sesuai dengan maknanya secara bahasa, yaitu ilmu yang mengkaji tentang biografi para perawi hadis yang meliputi kelahirannya, keturunannya, guru dan muridnya, tempat tinggalnya, pelawatan ilmiahnya, wafatnya, dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga ilmu yang terkait dengan sanad itu, ada namanya ilmu jarah wa ta'dil, yaitu ilmu yang membahas tentang perihal para perawi hadis dari aspek diterima dan ditolaknya periwayatan mereka. Ya, seorang yang meriwayatkan hadis atau tokoh yang meriwayatkan suatu hadis itu mesti harus diteliti terlebih dahulu. Apakah dia kena jarah atau kena ta'dil? Kena jarah di sini adalah apakah dia ada dapat komentar yang positif, apakah riwayatnya itu bisa diterima, ya, atau dia kena ta'dil. Ya, maksudnya di sini dikoreksi, Bapak koreksi lagi, ilmu jarah kan secara bahasa itu melukai, sedangkan ta'dil itu benar. Ya, jarah berarti positif, negatif. Kalau ta'dil itu adalah positif. Artinya ilmu jarah wa ta'dil
kita kaji sekilas secara bahasa, ya ilmu tentang mempelajari kritikan terhadap seorang perawi itu. Apakah dia mendapatkan komentar negatif atau komentar yang positif itu dari para tokoh hadis yang lainnya. Yang hal ini ketika yang namanya perawi hadis itu kena jarah atau kena komentar yang negatif, itu bisa hadisnya itu ditolak. Nah, dan ketika perawi hadis itu mendapatkan komentar yang positif atau ta'dil, ya maka hadisnya itu bisa diterima. Ya, ini yang dikatakan ilmu jarh wa ta'dil, yaitu ilmu yang membahas tentang perihal para perawi hadis dari aspek diterima dan ditolaknya periwayatan mereka. Kemudian ada juga ilmu hadis yang berkaitan dengan berhubungan itu dengan matan. Misalnya itu adalah ilmu gharib al-hadis. Ilmu gharib al-hadis yaitu ilmu untuk mengetahui dan menerangkan makna yang terdapat pada lafal-lafal hadis yang bersifat tersembunyi dan rumit dipahami karena jarang itu digunakan. Diulangi lagi, ilmu gharib al-hadis. Gharib itu kan secara bahasa itu asing. Ya, ilmu hadis atau gharib. Ilmu ya, yang berkaitan mengetahui menerangkan makna yang terdapat pada lafal-lafal hadis yang terdapat pada matan isi hadis ini yang bersifat itu tersembunyi atau biasa disebut tersirat atau tersembunyi, yang matanya tersebut isi dari hadis itu rumit untuk dipahami. Dan kenapa bisa rumit dipahami? Kenapa maknanya itu tersembunyi, ya, sulit dipahami, itu karena jarang digunakan. Nah, ini terkait dengan ilmu hadis yang berhubungan dengan matan, yaitu ilmu gharib al-hadis. Nah, kemudian ya ada juga yang berkaitan dengan ilmu asbab al-wurud hadis, yaitu ilmu yang membahas latar belakang historis atau sejarah atau sosiologis kemasyarakatan berkaitan dengan munculnya sebab latar belakang yang menjadi munculnya itu suatu hadis. Ilmu asbab al-wurud al-hadis yaitu ilmu yang membahas tentang latar belakang historis, latar belakang sejarah dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan munculnya itu hadis tersebut. Ini dikatakan ilmu asbab al-wurud hadis. Nah, bukan saja ilmu asbab al-wurud berkaitan dengan asbabun nuzul Al-Quran, tetapi juga ada ilmu tentang asbab al-wurud hadis, yaitu ilmu membahas tentang latar belakang sejarah dan kemasyarakatan tentang munculnya hadis. Kemudian ada ilmu tawarikh al-mutun, yaitu ilmu yang mengkaji tentang sejarah atau waktu penggunaan kosakata yang ada dalam periwayatan hadis. Ini yang dikatakan ilmu tawarikh al-mutun, yaitu ilmu yang mengkaji tentang sejarah waktu penggunaan kosakata yang ada dalam periwayatan hadis. Kemudian terkait dengan ilmu yang membahas tentang matan hadis, itu ada juga namanya ilmu tafsir al-hadis, mukhtaliful hadis, yaitu ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang secara lahiriah saling bertentangan dan ada kemungkinan untuk dihilangkan pertentangannya atau itu dikompromikan kandungan maknanya. Ilmu itu berkenaan dengan ilmu mukhtaliful hadis. Karena terkadang kalau di hadis itu dilihat secara tekstual, terkadang itu tampak bertentangan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Padahal kedua hadisnya itu sahih, yang ditemukan itu di lapangan. Bagaimana cara mengkompromikan antara kedua hadis yang bertentangan ini yang sama sahih ini, yaitu ilmu yang khusus membahas hal tersebut itu adalah ilmu mukhtaliful hadis.
yaitu ilmu yang membahas tentang hadis yang secara lahiriah saling bertentangan. Secara tekstual kalau dibaca sekilas hadis itu seakan saling bertentangan dan ada kemungkinan untuk dihilangkan pertentangannya atau dikompromikan kandungan maknanya. Kemudian ilmu yang terkait dengan matan itu ada juga namanya ilmu nasikh wa al-mansukh, yaitu ilmu yang membahas tentang makna hadis-hadis yang berlawanan yang tidak dapat dipertemukan dengan ketetapan bahwa yang datang lebih dahulu disebut mansukh dan yang datang kemudian disebut nasikh. Yang datang lebih dahulu tersebut itu dihapus hukumnya dengan yang datang kemudian yaitu nasikh. Ya, nasikh inilah yang menghapus hukum sebelumnya, yang masuk ini hukum yang terhapus. Nah, ilmu yang membahas tentang makna hadis yang berlawanan yang tidak dapat dipertemukan dengan ketetapan bahwa yang datang lebih dahulu disebut mansukh dan yang datang kemudian itu disebut nasikh. Kemudian ada juga ilmu tentang ilmu tashif wa al-tahrif, yaitu ilmu yang menerangkan hadis yang sudah diubah titik atau syakalnya, al-musahhab atau bentuknya al-muharraf. Nah, ini ada ilmu khusus nih. Ya, ada ya, at-tashrif wa al-tahrif, yaitu ilmu yang menerangkan hadis yang sudah diubah titik atau syakalnya. Ya. Nah, kemudian ada juga ilmu yang berkaitan bukan hanya dalam sanad, tetapi juga berkaitan dengan matan. Nah, ilmu hadis yang berhubungan dengan sanad dan matan, misalnya adalah ilmu ilal al-hadis, yaitu ilmu yang membahas tentang sebab-sebab tersembunyi yang dapat mencacatkan kesahihan hadis. Misalnya mengatakan muttasil bersambung terhadap hadis yang munqati terputus sanad. Menyebut marfu sampai ke madi terhadap hadis yang mauquf berhenti pada sahabat, atau memasukkan satu hadis ke dalam hadis lain dan sebagainya. Nah, ini disebut ilmu ilal al-hadis, ilmu yang membahas tentang sebab-sebab tersembunyi yang dapat mencacatkan kesahihan hadis. Disangka hadis itu mutasil bersambung, nah ternyata hadis tersebut itu adalah munqati terputus sanadnya. Nah, hal-hal terkait dengan ini dibahas dalam ilmu ilal al-hadis. Atau bisa jadi disangka hadis itu marfu bersambung sampai kepada Nabi, ternyata diteliti lebih lanjut ya hadis tersebut itu mauquf berhenti pada dekat sahabat, tidak sampai kepada Nabi. Nah, hal meneliti hadis yang seperti ini dikatakan ilmu ilal al-hadis. Ya, atau memasukkan suatu hadis ke dalam hadis lain dan sebagainya. Kemudian ada juga ilmu hadis berhubungan dengan sanad dan matan, yaitu ilmu fahmun al-mubahat, yaitu ilmu yang menerangkan tentang nama-nama orang yang tampak perannya dalam periwayatan hadis walau tidak disebutkan namanya dalam matan dan sanad hadis. Nah, itu saja. Kalau ada salah dan janggal, Bapak mohon maaf. Dan Bapak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.